Smart learner. Sebenarnya untuk membuat software tidak selalu kaku mengikuti tahapan SDLC. Dewasa ini banyak sekali metode-metode baru yang dikenalkan untuk meningkatkan kinerja pembuatan software. Tapi kali ini kita akan membahas 3 metode pengembangan software yang paling sering digunakan. Nah, pertama adalah waterfall software development. Adalah metode yang paling mendekati dengan SDLC. Di mana suatu proses tidak akan berjalan apabila proses sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Proyek ini akan dengan detail menjelaskan tujuan, sumber daya, biaya, dan lainnya. Di sini programmer tidak akan bergerak apabila tidak ada serah terima dari proses sebelumnya. Metode ini sangat sulit dilakukan apabila ada perubahan di fase manapun. Hal ini juga akan membuat waktu pengembangan menjadi lebih lama. Jangan-jangan waktu software rilis orang sudah tidak ada yang mau kan? Kedua adalah metode iteratif, di mana ada kalanya proses dapat dikompres dari satu waktu sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak perubahan dari pengguna. Nah, bedanya dengan waterfall, pada waterfall estimasi waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan kebutuhan pengguna. Nah, kalau metode iterasi malah sebaliknya. Dengan waktu dan sumber daya yang ada, fitur apa saja yang bisa diberikan. Oke, yang ketiga adalah metode agile yang tidak mempunyai struktur yang baku. Prosesnya tidak menunggu tahapan sebelumnya. Tim development biasanya dari mana saja berada saling memberikan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Timnya juga selalu melibatkan pengguna pada proyek tersebut dan waktu pengembangannya juga tergolong singkat. Time box dari 2 sampai 6 minggu saja. Nah, dari metode agile menghasilkan banyak variasi baru. Tapi yang paling terkenal saat ini adalah metode Scrum dan XP. Nah, metode Scrum adalah metode yang memberikan waktu pengembangan yang relatif singkat yang disebut sebagai sprint. Satu sprint biasanya terdiri dari 2 sampai 4 minggu. Penggunaan atau user disebut sebagai product owner. Dialah yang mengubah proyek menjadi nilai bisnis. Mereka bisa juga manajer marketing yang menghubungkan antara kebutuhan pengguna dengan internal. Project manager disebut sebagai scrum master. Pada saat proyek mulai, product owner akan memprioritaskan backlog atau kebutuhan pengembangan software. Lalu tim akan memutuskan backlog mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Setelah mengetahui kebutuhannya, tim akan merincikan waktu yang lebih jelas lagi sehingga bisa dapat dikerjakan. Sprint pendek, kolaborasi, meeting tiap hari akan membuat proses menjadi lebih cepat. Tujuannya adalah membuat software dengan fitur baru yang tiap sprint. Metode lainnya disebut sebagai extreme programming atau disebut sebagai XP. Fokus pada rilis software baru yang sering dan waktu development yang tetap. Pendekatan metode ini terdiri dari 4 prinsip, yaitu coding, testing, listening, designing. Project mulai dengan cerita pengguna, terdiri dari 3 sampai 5 kartu cerita dan diatur sesuai dengan waktu rilis software tersebut. Perbedaan yang mencolok dari XP ini adalah tim bekerja secara berpasangan, mereview satu sama lain, memberikan feedback satu sama lain, melakukan tes satu sama lain. Biasanya kerjanya selalu berdekatan dan saling mengisi satu sama lain. Smart learner, setelah mengetahui berbagai jenis strategi pembuatan software aplikasi, setelah itu kita akan bertanya, pakai strategi mana sih yang cocok? Nah, ada 2 hal yang menjadi pertimbangan, yaitu tipe dari proyek dan budaya organisasi. Pertimbangan utama adalah seberapa besar proyek tersebut dibuat. Contoh pendekatan iteratif bisa digunakan apabila kebutuhannya sudah jelas dan pasti. Strategi waterfall bisa digunakan apabila kebutuhan proyek sudah jelas, stabil, mudah didefinisikan, dan ketika proyek harus sering berubah, perhitungan waktu dan strategi waterfall tidak akan memenuhi kebutuhan proyek. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan strategi waterfall pada proyek yang belum jelas.
Hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah budaya perusahaan. Misalnya, perusahaan mengadopsi strategi agile di mana banyak hal teknis baru dan adanya kebutuhan kolaborasi antara programmer. Nah, kenyamanan pada orang-orang yang sudah jelas pekerjaannya tersebut akan terganggu apabila dihadapkan dengan perubahan terus-menerus. Maka biasanya akan menolak segala perubahan apabila mereka sudah mengerjakan hal yang sudah disetujui. Mereka juga akan memberikan dokumen perubahan pekerjaan agar dapat di-track dan dimintai biaya tambahan jika diperlukan. Nah, lain halnya dengan metode agile di mana tujuan development agile adalah benar-benar memastikan kebutuhan pengguna, bukan dari sisi waktu saja. Hal lain yang berbeda adalah istilah pekerjaan satu orang menjadi pekerjaan bersama. Dahulu ketika pekerjaan dikotak-kotakan, pekerjaan seorang bisa dikatakan berhasil meskipun pekerjaan orang lain tidak berhasil. Nah, sedangkan metode agile, setiap orang menanggung resiko gagal dan berhasil bersama-sama. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah metode tradisional sudah tidak digunakan lagi? Jawabannya tidak. Masih banyak pemangku kepentingan menggunakan metode ini karena paling memungkinkan infrastruktur dan paling mudah dipahami, terstruktur ya maksudnya ya. Nah, budaya dan sistem kerja orang Indonesia juga belum semua bertransformasi. Sistem agile membutuhkan disiplin tinggi, adaptasi tinggi, dan berorientasi pada tim, bukan pada personal. Smart learner, sudah biasa kita dihadapkan oleh pilihan untuk membuat software atau membeli saja. Pertimbangan ini membuat plus dan minus tersendiri. Plusnya adalah dibuat sangat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan bersaing. Nah, sedangkan minusnya adalah biayanya relatif lebih tinggi, waktu yang lebih lama dan harus dijaga dalam bentuk perawatannya. Misalnya upgrade atau bug fix. Tapi bagaimana kalau kita beli software yang sudah jadi ya? Tentunya keuntungan pertama adalah dari sisi relatif harga yang murah, waktu yang lebih cepat, dan mengikuti best practice dari industri. Sedangkan kerugiannya adalah mungkin sulit apabila mengikuti keinginan perusahaan, apalagi perusahaan yang mempunyai bisnis proses yang berbeda dari umumnya. Demikian modul Intro to Information System. Semoga Anda dapat menerima modul ini dengan baik dan kita akan lanjut dalam materi-materi berikutnya. Sekian dari saya, Sunardi. Terima kasih.